Mulai, Jess. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia-Nya hingga kita masih diberi kesempatan pada kali ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang metode gravity, khususnya perancangan tata letak bahan baku dengan metode Gravity Location Model atau GLM di PT Pertani Persero Cabang DI Yogyakarta. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Jessica Rintanu Tauruk dan teman saya Asri Simatupang dan Roland. Secara geografis, Indonesia menjadi negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan beriklim tropis yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Karena itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, karena sebagian penduduknya bekerja sebagai petani yang menghasilkan beberapa komoditi pangan seperti padi, palawija, dan sayur. Next. Setelah tahap ini, maka didapatkan benih KB atau kering bersih. Setelah didapatkan benih KB, maka akan masuk ke tahap dormansi, yaitu proses tidur benih yang berlangsung selama 40 hari sebelum benih di-packing dan didistribusikan dalam sebuah proses. Diperlukan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi karena akan berpengaruh bagi keberhasilan suatu proses yang dilakukan, baik itu proses yang dilakukan oleh individu maupun dalam lingkup sebuah perusahaan. Salah satu proses yang memerlukan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi adalah kegiatan kerja. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja ialah lokasi letak bahan baku. Setiap perusahaan diharapkan mempunyai susunan lokasi yang terintegrasi antara satu lokasi dengan lokasi lain. Data yang diperoleh dari tata letak yang ada di gudang PT Pertani atau Persero masih belum efektif karena jarak antara benih KS, KK, dan KB. Next. Padi merupakan komoditi yang paling banyak ditanam oleh petani, karena dari biji padi akan menghasilkan beras, dan beras diolah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia, yaitu nasi. PT Pertani merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan benih, khususnya benih tanaman padi. Di PT Pertani, benih awal sebagai bahan baku didapat dari area penangkaran yang bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani di beberapa lokasi di Yogyakarta. Benih didapat dari petani yaitu benih KS atau kering sawah yang akan melalui tahap penjemuran hingga memiliki kadar air sebesar 12% dan menjadi kakak atau kering kotor. Setelah itu, benih hasil penjemuran akan masuk ke tahap pembloweran. Pada tahap ini, benih kakak akan dimasukkan ke tahap pembloweran untuk memisahkan benih yang baik dan benih yang buruk. Next. Selain itu, pada gudang PT Pertani hanya mempunyai satu jalur lintasan, sehingga menimbulkan kepadatan jalur baik dari mesin produksi ke tempat packing maupun dari tempat mesin produksi ke tempat penyimpanan bahan baku. Dan saat ini lokasi yang ada kurang efektif dan efisien. Dalam penelitian ini akan membahas perhitungan jarak antara titik koordinat suatu objek dengan jarak-jarak antara dengan jarak terpendek atau terdekat dari objek tersebut untuk mendapatkan titik optimal tata letak suatu objek yang efektif dan efisien. Penelitian ini mirip dengan yang dilakukan oleh Arif dan kawan-kawan pada tahun 2013. Yunita Sahari EW 2015 dan Setiawan Adi 2015 tentang menentukan letak agen baru dan cabang baru dengan menggunakan Gravity Location Model. Hasil yang diperoleh adalah penentuan agen baru berdasarkan kriteria pemilihan agen beserta lokasi yang memungkinkan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah untuk mengusulkan perancangan tata letak yang didapat memudahkan operator dan pekerja dalam mengakses setiap hasil lokasi yang ada di gudang. Next. Untuk metodologi penelitian itu merupakan metode kuantitatif.
Penelitian dilakukan di PT Pertani, cabang D Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Arteri Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini lebih berfokus pada perancangan tata letak bahan baku benih padi. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan model-model matematis dengan melibatkan pengukuran yang berkaitan dengan penyimpangan pada gudang di PT Pertani. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang dipresentasikan oleh teman kita sebelumnya, di mana untuk hasil dan pembahasan itu sesuai dengan tujuan dari penelitian tadi untuk mencari koordinat optimal pada gudang, maka diperlukan data awal koordinat gudang sebagai berikut. Pada tabel pertama dapat kita lihat untuk koordinat tiap sektor gudang, di mana memiliki 6 sektor dengan XI, YI, dan PI yang dengan data yang sudah disiapkan. Setelah kita memperoleh data koordinat awal tadi, maka selanjutnya untuk menentukan jarak biaya dengan formula sebagai berikut. JI sama dengan akar XI kuadrat plus YI kuadrat. C sama dengan JI kali CI dikali VI. Untuk tabel kedua ini dapat kita lihat yaitu tabel data perhitungan awal. Ini diambil dari data tadi dengan rumus yang dilakukan, yang tertera tadi. Setelah data dapat, selanjutnya kita dapat melakukan pengolahan untuk mencari X dan Y. Yang langkah selanjutnya akan digunakan untuk menentukan X on dan Y on. Berikut formula-formula yang digunakan. X sama dengan VI dikali CI dikali XI per JI. Untuk Y sama dengan VI dikali CI dikali YI per JI dikali PI dikali CI per JI. Untuk X on itu sama dengan sigma I kali PI dikali CI dikali XI per JI per sigma I kali PI kali CI per JI. Untuk mencari Y on itu sama dengan sigma I dikali PI dikali CI per dikali YI per JI per sigma I dikali PI dikali CI per JI. Untuk tabel 4 dapat dihasilkan pengolahan data sebagai berikut, di mana sektor memiliki 6 sektor. EC memiliki perbedaan dari awal, di mana EC menjadi di atas dan AB itu menurun, hasilnya menurun. Setelah melakukan pengolahan data tadi, dapat dilihat bahwa sebelum dan sesudah usulan sangat berbeda sekali susunannya dan tentunya mempengaruhi jarak. Sebelumnya sektor A dan B tumpukan produk, jadi area packing yang letaknya dekat dengan ruang produksi dengan jarak 17,9 meter dan 11,3 meter sekarang digantikan oleh sektor E dan C berupa benih kering kotor yang sebelumnya berjarak
lebih dari 30 meter dari ruang produksi. Dapat kita lihat dari tabel 5 perbandingan antara jarak, layout awal, dan usulan. Untuk perbandingan urutan proses dan jarak, setelah memperoleh hasil koordinat pada gudang, maka dilakukan analisis perbandingan urutan proses pada gudang. Dengan membandingkan urutan proses dan jarak antara layout awal dan layout usulan dengan menggunakan matriks jarak sebagai berikut. Pada tabel 6 ini dapat kita lihat perbedaan antara waktu layout awal dan layout usulan. Pada aktivitas dropping KS kering sawah itu pada sektor area KS awal itu 2 menit dan waktu usulan itu 2 menit. Untuk penjemuran KS lantai jemur belakang pada sektor lantai jemur, waktu awalnya 2 menit dan waktu usulannya 2 menit. Untuk membawa kakak kering kotor menuju gudang, untuk sektor E dan C, waktu awalnya 2 menit dan waktu usulannya 1,5 menit. Untuk membawa KB kering bersih hasil produksi sektor D dan F, waktu awal 3 menit dan waktu usulan 2 menit. Untuk membawa KB lulus uji untuk packing, sektor B, waktu awalnya itu 2,5 menit dan waktu usulan 1,5 menit. Untuk hasil produksi yang sudah di packing itu pada sektor A, waktu awal 1,5 menit dan waktu usulan 1 menit. Untuk distribusi atau penataan produk pada truk, pada sektor packing pada truk, untuk waktu awal itu 2,5 menit dan waktu usulan itu 1,5 menit. Untuk total seluruhnya yaitu waktu awal itu 18 menit dan waktu usulan 13 menit. Untuk tabel 7 dapat kita lihat itu tabel yang sudah dimatriks jarak layout awal dan untuk tabel 8 matriks jarak layout usulan. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan kesimpulan. Untuk selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya, Roland. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan kesimpulan dari hasil metode yang kami, yaitu sama berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data lokasi gudang IPT petani atau PTO, maka didapatkan usulan rancangan lokasi tata letak bahan baku yang efektif dan efisien. Dengan metode tersebut, lokasi gudang yang awalnya belum tata rapi, setelah menggunakan metode didapatkan hasil usulan rancangan tata letak yang lebih optimal. Nah, yang kedua, dengan metode DM, berarti lokasi sekian model didapatkan susunan lokasi yang efektif dan efisien. Jarak bahan baku produksi yang awalnya kurang lebih 30 meter setelah perbaikan menjadi 17 meter, sehingga mendekatkan bahan baku ke ruang produksi agar tidak terjadi penumpukan pada jalur lintasan produksi.
dan hasil produk jadi yang awalnya memiliki jarak yang dekat dengan ruang produksi, yaitu 17 meter. Setelah dilakukan pengolahan data, maka mendapatkan hasil 26 meter dekat dengan pintu gudang sehingga memudahkan proses packing ke dalam truk saat akan dilakukan pengiriman. Dan diketahui juga selisih waktu antara layout awal dan layout susulan yaitu 5 menit dan selisih jarak awal dan jarak susulan sebanyak 8 meter. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.